lagi dengan materi yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Negara-Negara yang Berkembang. Berikut kami akan memaparkan video penjelasan tentang materi kami. Saya Ardian Saleh akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh globalisasi terhadap negara-negara yang sedang berkembang. Perkembangan globalisasi yang makin pesat membuat hampir semua sektor kehidupan makin mudah dijalankan. Sadar tidak sadar, hampir segala aspek kehidupan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi atau globalisasi. Globalisasi adalah sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena yang muncul karena berbagai faktor mulai dari perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, perdagangan bebas, kemudahan orang-orang untuk bermigrasi atau berpindah tempat dari negara satu ke negara lainnya, kerjasama politik antar negara, hingga cara berpikir masyarakat yang makin maju gitu. Yang kedua, ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan konsep. Era globalisasi membuat pengaruh atau berubahnya konsep antara ruang dan waktu sehingga setiap orang akan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan hanya menggunakan teknologi atau sosial media dan lain-lain. Yang kedua, pasar dan produksi. Setiap negara akan saling bergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Organisasi semacam WTO juga mempengaruhi perilaku pasar dan produksi. Yang ketiga, peningkatan interaksi. Interaksi antar masyarakat di belahan dunia akan makin mudah terjalin. Hal ini tak lain karena munculnya berbagai macam sosial media. Yang keempat, menularnya kebudayaan. Informasi yang mudah diperoleh menyebabkan pertukaran kebudayaan makin mudah masuk atau didapatkan. Misalnya melalui film, musik atau fashion dan lain-lain. Yang kelima, timbulnya masalah bersama. Lantaran kompleksnya jalan perekonomian dan perdagangan, hal ini juga dapat memicu timbulnya masalah dari berbagai negara. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap negara Indonesia khususnya? Globalisasi di Indonesia. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan. Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli atau konsultan dari negara asing, proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya. Dampak positif dan negatif globalisasi. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa di dunia. Sebagai bangsa, kita tidak hidup sendiri, melainkan hidup dalam satu kesatuan masyarakat dunia atau world society. Era globalisasi yang merupakan era tatanan kehidupan manusia secara global telah melibatkan seluruh umat manusia. Dari sisi politik, gelombang globalisasi yang sangat kuat, yakni gelombang demokratisasi. Sesudah Perang Dingin dan rontoknya komunisme, umat manusia menyadari bahwa hanya prinsip-prinsip demokrasi yang dapat membawa manusia kepada taraf kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi, gelombang demokratisasi semakin marak dan tuntutan akan keterbukaan politik semakin terlihat. Globalisasi pada ekonomi dunia, yang pertama kemiskinan dan kesenjangan global. Kuatnya ideologi pasar bebas di tengah usaha transformatif pengentasan kemiskinan berimbas pada hasil-hasil yang kontraproduktif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal UNCTAD, Supacai Paniticip, jumlah negara yang tergolong dalam kategori sangat miskin, mengingat 2 kali lipat dalam 30 hingga 40 tahun terakhir. Sementara jumlah penduduk yang hidup dalam tingkat kemiskinan ekstrim juga ikut meningkat 2 kali lipat. Yang kedua, ada krisis pangan di dunia. Salah satu ancaman globalisasi terhadap ekonomi adalah masalah kelangkaan pangan. Jumlah produk yang terus meningkat telah menciptakan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Pula. Bahkan kelangkaan pangan di beberapa negara Afrika menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal. Krisis pangan membutuhkan pangan serius oleh semua aktor dalam dunia internasional. Ancaman krisis pangan termasuk dipengaruhi oleh
lembaga keuangan multilateral saat krisis di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia atas saran Dana Moneter Internasional atau IMF. Anggaran dan subsidi pertanian dipangkas, budidaya pertanian diarahkan pada komunitas perkebunan penghasil devisa untuk membayar hutang. Sementara itu alokasi untuk investasi di sektor industri seperti teknologi, informasi, dan manufaktur mengalami peningkatan. Kondisi ini semakin diperparah dengan swastanisasi air yang dipraktisasi Bank Dunia. Yang ketiga, money laundering. Menurut Rauter dan Truman, money laundering adalah pengonversian hasil pendapatan atau pemasukan dari tindakan kriminal menjadi aset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindak kejahatan awal. Pendapatan ini bisa berasal dari tindak kejahatan seperti perdagangan ilegal, penyeludupan, perdagangan narkoba, trafficking, korupsi, dan lain-lain. Melihat dampak yang merugikan dari money laundering secara global, terutama efeknya yang bisa merusak ketahanan ekonomi negara, maka tentunya diperlukan upaya yang efektif untuk memberantas perkembangannya. Suatu hukum internasional yang baku harus dibuat agar menjadi patokan bagi negara-negara di dunia. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah negara-negara di dunia untuk memberantas praktik money laundering, sehingga mempermudah kerjasama bilateral maupun multilateral dalam kerangka industri supranasional untuk memerangi money laundering secara global. Dampak negatif globalisasi terhadap bidang politik. Pertama, musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan. Kedua, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Ketiga, sering terjadi aksi anarkis yang sulit dihindari. Lalu, dampak positif globalisasi terhadap bidang politik. Yang pertama, masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Yang kedua, hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya. Yang ketiga, masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Selanjutnya, pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme atau dampak globalisasi politik. Yang pertama, dilihat dari globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintah adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Nah, yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbentuknya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Dengan adanya hal tersebut, maka meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Yang ketiga, dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemampuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalis atau dampak globalisasi politik. Yang pertama, ada globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McD, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjir di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalis masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidup cenderung meniru budaya barat oleh masyarakat dunia dianggap kiblat. Yang selanjutnya, dampak negatif globalisasi ekonomi menghambat pertumbuhan
salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih luas dan bebas. Memperburuk neraca pembayaran globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Yang kedua, dampak positif globalisasi ekonomi. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, perdagangan yang lebih luas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Memperluaskan pasar untuk produk dalam negeri, perdagangan luar negeri yang lebih luas bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif globalisasi sosial. Nah, yang pertama di sini adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Nah, yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Dan keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Dan yang ketujuh, cepat dalam berpergian atau disebut dengan mobilitas tinggi. Dan kedelapan, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dan kesembilan itu berkembangnya turisme dan pariwisata. Dan yang ke-10, meningkatkan pembangunan negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai tentang dampak negatif globalisasi sosial. Di sini terdapat ada 7, yang dimana yang pertama, 1, semakin mudahnya nilai-nilai Barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Nah, yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawan sosial sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah hanya ditangani oleh segelintir orang. Nah, yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Dan keempat, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Dan yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dan keenam, menghambat pertumbuhan sektor industri. Dan ketujuh atau yang terakhir di sini adalah terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Sekian dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.